Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Juri? Ya, terima kasih Pak Juri sudah meluangkan waktu untuk melakukan coaching. Ya, kegiatan ini, kegiatan coaching ini juga untuk menilai Pak Juri dalam melakukan kegiatan observasi, melainkan ini adalah salah satu tugas dari saya pribadi, dari CGP Angkatan 9. Begini Pak Juri, kita kan kemarin sudah janjian sebelum melakukan observasi, tentunya ada beberapa tahapan. Tahapan pertama itu adalah pra-observasi, terus observasi dan pasca observasi. Hari ini saya dengan Pak Juri melakukan pra-observasi untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Intinya Pak Juri, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 tidak menilai Pak Juri, melainkan ini adalah salah satu tugas dari kami. Terima kasih untuk Pak Juri sudah meluangkan waktunya, sehingga tugas dari saya nanti bisa terlaksana. Terima kasih Pak Juri. Langsung saja Pak Juri, besok Pak Juri atau nanti Pak Juri saat melakukan pembelajaran, melakukan pembelajaran tentang tema apa Pak Juri? Jadi untuk saya lakukan pembelajarannya adalah tema 7. Oh, tema 7 ya? Ya, tema 7 itu membuat tentang kepemimpinan. Nah, di dalam tema 7 itu nanti yang bisa saya lakukan pembelajaran satu pertemuan itu adalah yang muatan IPA dan bahasa Indonesia. Tapi dalam satu tingkat itu ada 2 muatan Pak ya? Muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Tentunya dalam pembelajaran itu sukses dan tidaknya itu tergantung dari tujuan pembelajaran Pak Juri. Ya. Coba Pak Juri, saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang dibuat rencana Pak Juri itu apa saja Pak Juri? Di dalam tema 7 itu tentang kepemimpinan, muatan IPA dan bahasa Indonesia itu ada 4 tujuan. Ada 4 tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama adalah kita uji mampu menemukan ciri-ciri dari teks pidato yang tepat tentunya. Kemudian yang kedua adalah kita didik mampu menemukan juga ciri-ciri dari pubertas. Ini terkait sama muatan IPA-nya. Kemudian yang ketiga mampu menyusun teks pidato dengan benar, dengan struktur yang baik, yang benar. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mampu mempresentasikan dari teks pidato yang sudah disusun itu tadi. Dari tujuan pembelajaran yang ketiga dipresentasikan di depan kelas oleh anak-anak, jadi berdasarkan kelompok nanti dipresentasikan di tujuan pembelajarannya apa itu. Ya, semoga nanti di dalam observasi semua tujuan itu bisa tercapai. Ya, harapannya ini dalam observasi itu keempat itu bisa tercapai ya. Ya, baik Pak Juri. Area yang mau dikembangkan Pak Juri itu apa Pak Juri? Untuk pengembangan areanya ya, di anak-anak itu mungkin yang bisa saya rencanakan adalah mengembangkan interaksi antar siswa. Interaksi antar siswa di dalam suatu kelompok. Nanti itu akan dibuat kelompok-kelompok. Karena ini nanti ada KBD diisi oleh kelompok. Jadi interaksi antar siswa itu penting sekali supaya bisa maksimal ini partisipasi. Jadi partisipasi siswa di dalam kelompok itu supaya bisa maksimal. Kemudian keterampilan dalam menyusun teks pidato.
Nah itu penting sekali karena tes pidato itu kan ada strukturnya yang harus dipenuhi dalam membuat suatu pidato. Nah itu keterampilannya juga harus dikembangkan. Kemudian yang terakhir mungkin adalah kepedean, kepercayaan dirian. Percaya diri anak-anak dalam menyampaikan hasil dari penyusunan tes pidato supaya nanti di depan itu bisa maksimal. Intinya rasa tanggung jawab dari kelompok tersebut tadi ya. Jadi itu ya yang area dikembangkan. Tentunya setelah Pak Juri melakukan area pengembangan yang skenario-nya sudah bagus sekali, strategi yang diterapkan nanti itu bagaimana Pak Juri? Strategi dalam pembelajaran. Iya. Nah, untuk strateginya ya yang pertama mungkin ya perencanaan dalam pembuatan RTP, misalkan medianya. Nah medianya itu perlu disiapkan. Besok saya akan memakai mungkin di proyektor karena dari media itu nanti bisa menampilkan video pembelajaran nanti akan saya tampilkan terkait dengan pubertas. Kemudian setelah video di amati sama anak-anak, saya akan membagikan KPD. Nah, KPD-nya itu diisi berdasarkan kelompok. Kemudian setelah KPD-nya selesai, kemudian dipresentasikan. Saya meminta ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi, dituangkan ke dalam KPD. Kemudian setelah dipresentasikan misalkan sama satu kelompok, nah kelompok yang lain yang mengikuti dari presentasi yang mendengarkan itu diharapkan bisa mengomentari kelompok yang sudah tampil ke depan. Itu harus jadi dilakukan. Sepertinya apa yang disampaikan Pak Juri, strategi mulai dari area pengembangan, strategi itu sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya. Pak Juri akan mengecek. Sebelum mengecek kehadiran, silakan berdoa dulu. Ayo dipimpin doanya sama ketua kelas. Semuanya tunduk. Dalam hati, dalam hati. Hari ini anak? Siapa? Abi ada? Abi ada di kelompok mana? Kelompok 7 ya, terima kasih. Selanjutnya kita hari ini akan belajar seperti ya. Ada di tema 7 disiapkan bukunya, buku paket, kemudian buku tulis dan alat tulis. Di situ lupa ketulis, jadi alat tulisnya disiapkan. Sudah semuanya? Sudah. Sebelum kita belajar, nah ini ada menyanyi dulu. Supaya apa? Karena kita sebagai warga Indonesia menumbuhkan rasa cinta tanah air, supaya nasionalisme kita bertambah. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Ayo. Silakan apa yang itu lagunya Garuda Pancasila. Ayo bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Ayo semuanya. Mau belajar tema 7 tentang kepemimpinan. Di sini ada
pengantarnya dulu. Jadi di situ ada pertanyaan. Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa saja kan yang ada di lingkungan sekitarmu? Coba, ada yang tahu pemimpin di sekitar kita? Coba kelompok 4, ya kelompok 4. Kepala dusun itu pemimpin apa? Desa, ya. Lebih tepatnya kepala dusun itu pemimpin dusun. Ada lagi kelompok 3. Kepala desa pemimpin apa itu? Desa. Nah, yang lebih sempit lagi, yang lebih dekat dengan kita, misalkan di rumah kita ada pemimpin apa namanya? Apa? Kepala sekolah. Kepala sekolah itu pemimpin apa? Sekolah. Sekolah. Ini kelompok 5. Bupati, pintar. Terus kelompok 6. Kepala rumah tangga. Siapa kepala rumah tangga itu? Ayah, ada ayah. Itu ya semuanya benar semuanya. Ada bupati, kepala sekolah, ada kepala dusun, kepala desa. Itu termasuk dalam pemimpin. Jadi pemimpin di dalam lingkungan kita itu sangat banyak sekali. Itu pengenalan dulu karena kita belajar tentang kepemimpinan. Sebelumnya kita akan mengulas dulu tujuan dari kita belajar hari ini, ya. Yang pertama, jadi tujuan belajarnya ini harus tercapai nanti, ya. Setelah pembelajaran kita harus mencapai keempat tujuan ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita mampu menemukan ciri-ciri teks pidato dengan benar, ya, teks pidato. Kemudian yang kedua, kita mampu menemukan ciri-ciri organ reproduksi yang sehat berdasarkan ciri pubertas yang dialami dengan tepat. Pubertas, pidato. Yang ketiga, mampu menyusun teks pidato dan tentang ciri-ciri pubertas. Jadi kita bisa nanti membuat pidato terkait sama ciri-ciri dari pubertas. Peserta didik mampu mempresentasikan. Nah, mempresentasikan ini seperti Pak Zuri ya. Di depan ini nanti per kelompok ya. Nanti Pak Zuri tunjuk kelompok yang mana yang siap mempresentasikan teks pidato yang telah disusun menggunakan kosakata yang baku. Kosakata baku itu kosakata yang resmi ya. Gak ada logue, itu gak ada. Ya, itu tentang pidato sama pubertas. Nah, sekarang anak-anak, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, oh ya, gambar apa itu kira-kira? Musyawarah apa? Menurutmu kegiatan apa yang ditujukan pada gambar di atas kira-kira? Oh ya, musyawarah desa bukan keduren. Oh bukan. Bukan. Itu kira-kira kalau di dalam musyawarah itu ada 2 objek yang terlibat. Yang pertama yang banyak, yang kedua yang sedikit. Kira-kira yang banyak itu sebagai apanya? Kalau musyawarah, pendengar atau peserta ya. Pinter. Kelompok berapa tadi? 5. Terus yang satu biasanya sebagai apa? Kalau musyawarah itu yang menentukan pendapat, jadi yang menentukan kesimpulan atau keputusan dari rapat, apa namanya? Pemimpin. Pemimpin. Ini kelihatan pemimpinnya yang itu ya, sendirian itu ya. Yang kedua, apa kamu pernah menyaksikan rapat tertib di lingkunganmu? Pernah? Jujur aja, kalau nggak pernah ya nggak pernah. Ini juga nggak pernah ya. Nggak apa-apa. Jadi rapat RT itu nggak harus kita semuanya tahu. Kita bisa melihat rapat di keluarga kita, misalkan rapat. Lanjut. Nah, ini ada 2 orang, 1 anak, 1 orang dewasa. Di sini ada pertanyaan lagi, apa perbedaan fisik anak laki-laki pada gambar di samping? Perbedaan fisik yang kelihatan, kira-kira apa? Tinggi badan, ya 1. Terus berat badan, ya pasti tinggi badan, berat badan. Terus wajah, kacamata, usah kacamata ya. Baju ya, yang fisik tubuhnya, bukan pakaiannya. Yang apa? Jakun, pinter jakun. Kelihatan ya jakun. Nah, itu perbedaan antara
anak laki-laki dan laki-laki dewasa. Apa hubungannya sama pubertas? Nah, jadi pubertas itu nanti kita membahas tentang perbedaan itu. Pubertas ini kita belajarnya enggak, maksudnya bukan jorok, bukan yang enggak yang saru-saru, yang tabu-tabu, tapi kita belajar mengenai perkembangan kita. Ini kan ada yang sudah pubertas kelas 6B. Oh, udah pubertas, sudah banyak sekali pubertas. Nah, berarti harus tahu ini nanti apa itu pubertas, ciri-cirinya apa, dan kita harus ngapain. Kita amati dulu, ini ada 2 video. Sudah pernah melihat video tentang pubertas? Coba kita saksikan terlebih dahulu. Kita lanjutkan menonton video berikut ini. Disaksikan secara seksama. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan untuk video di layar. Halo Sobat Cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Maka di kelas 6 SD tema 7. Materi yang akan kita pelajari pada video kita kali ini yang pertama, ciri-ciri pubertas pada laki-laki. 2. Ciri-ciri pubertas pada perempuan. 3. Cara menyikapi masa pubertas. Dan 4. Cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Kita sudah melihat video tentang pubertas. Kita lanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Ya, LKPD-nya ini Pak Zuri bagi ketua kelompoknya, coba ya ke depan. Silakan kelompok masing-masing. Nomor 1, perwakilan 1 aja. Maju ngambil LKPD, lembar kerja untuk kalian isi. Silakan perwakilan aja 1. Satu-satu tiap kelompok 1. Silakan diamati dulu LKPD-nya. Ayo yang laki-laki. LKPD-nya ini dikerjakan berkelompok ya. Jadi tukar pikiran antar di dalam kelompok itu. Kalian kerjakan dulu yang poin 1 dan 2, nomor 1 dan 2. Ya, ditulis aja kelompok 1 gitu, gak usah namanya, gak apa-apa. Ya, langsung kelompok 1 gak usah diisi nama, gak apa-apa. Jadi diisi nomor 1 dan nomor 2 saja. Di situ ada yang pertama menentukan informasi penting terkait video yang telah diamati. Tadi sudah mengamati video, kalian kasih pertanyaan. Di sini ada banyak sekali pertanyaan. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contoh misalkan yang pertama apa? Apa yang menjadi ciri khusus atau apa yang menjadi perbedaan antara anak laki-laki dan laki-laki dewasa, anak perempuan dan perempuan dewasa misalkan itu. Ya, kelima pertanyaan itu diisi berdasarkan video yang telah kita lihat tadi. Yang pertama, kemudian kedua, ya, silakan langsung di LKPD-nya ya. Ya, nomor 6. Nah, namanya nggak usah, nggak apa-apa, lihat langsung nomor 6 aja. Dan isinya di kotak-kotak pertanyaan. Betul.
boleh? Boleh. Nah, untuk mengisi LKPD-nya, silakan masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil dari pengisian LKPD di depan kelas. Satu kelompok ya. Nanti bacanya boleh perwakilan, boleh gantian. Silakan siapa yang mau maju? Siapa yang siap? Oh, kelompok 2 pintar banget ini. Ayo, kelompok 2. Kelompok 2 silakan semuanya maju. Ayo, semua maju. Cuman membacanya boleh gantian, boleh perwakilan. Ayo, Zara, Konita, Zara. Silakan dipresentasikan di hadapan teman-teman supaya teman-temannya tahu apa yang sudah digambar. Bahwa saya akan mempresentasikan hasil dari LKPD. Nomor 1, menjaga kesehatan. Nomor 1, mengamati video ciri pubertas dengan kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan itu berolahraga, makan makanan yang bergizi. 2, menemukan informasi penting terkait video yang telah diamati. Apa yang dimaksud pada masa pubertas? Siapa yang mengalami masa pubertas? Kapan masa pubertas terjadi? Di mana saja masa pubertas? Mengapa masa pubertas? Bagaimana cara kita menyikapi masa pubertas? Nomor 4, menemukan ciri-ciri teks pidato berdasarkan teks. Dan cukup, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk nomor 2. Berhasil dipresentasikan beberapa kelompok untuk menjelaskan atau memaparkan hasil dari pengisian LKPD. Sangat bagus sekali. Sudah paham ya anak-anak ya? Paham? Terima kasih. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pidato. Pidato. Jadi pidato ternyata adalah berbicara di hadapan orang banyak atau di depan umum, di khalayak umum, dalam rangka menyampaikan suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi pidato itu ya harus di depan umum, kemudian harus ada tujuannya. Kalau kita menyampaikan sesuatu di depan umum tidak ada tujuannya, itu bukan pidato jadinya nanti. Jadinya apa? Bisa melawak, bisa stand up kalau kalian tahu. Kalau kita berbicara sendiri nggak di depan umum, jadinya bukan pidato. Punya tujuan tapi berbicara sendiri di kamar mandi misalkan, berbicara pada sabun-sabun yang gelantung misalkan. Nah, itu nanti jadinya stres. Nah, pidato itu ternyata ada 3 isi atau 3 struktur yang harus ada. Syaratnya pidato itu yang pertama ada pembukaan. Salam pembuka ucapan syukur pada Tuhan, termasuk salam, syukur, kemudian menyapa audiens, itu termasuk yang pertama. Yang kedua adalah isi, harus ada isinya, berisi uraian materi inti pidato. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang prestasi saya yang banyak sekali, misalkan ada itu. Lanjut ketiga, penutup, kesimpulan, harapan, ucapan terima kasih, permohonan maaf. Jadi kesimpulan dari yang kita bicarakan tadi di awal, isi terutama, itu harus disampaikan lagi di penutup. Kemudian ada harapan supaya pendengar atau audiens itu bisa mendapatkan manfaat dari pidato yang kita sampaikan. Ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Permohonan maaf bisa pidatonya kepanjangan atau pidatonya itu menyinggung dan lain-lain. Itu. Apa tadi anak-anak? Struktur pidato syaratnya yang pertama ada pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Gampang ya? Pembukaan, isi, penutup. Nah, lanjut kita kalau sudah paham. Nah, mempelajari teks pidato. Poin keempat, menemukan ciri-ciri teks pidato berdasarkan teks. Nah, di LKPD tidak ada teks. LKPD-nya berada di buku kalian. Silakan buka halaman 23. Teksnya di situ. Nanti kalian bisa temukan ciri-ciri teks pidato di situ.
Sekarang dilanjutkan mengisi LKPD. Kalau sudah membuka halaman 23, LKPD-nya tadi yang poin 4, silakan diisi. Pak Juri kasih waktu 5 menit setengah. Silakan. Dibaca dulu baru bisa menemukan ciri-cirinya. Ya, wajib dibaca. Silakan. Waktunya sudah habis, silakan. Ada kelompok yang presentasi lagi, coba angkat tangan yang siap. Jangan kelompok 2 lagi, kelompok 2 kan sudah tadi. Nah, kelompok 4, nah bagus. Ayo, mau David, mau Azam, satu kelompok maju ke depan. Ayo, sama seperti kelompok 2 tadi. Di bawah kata KPD-nya disampaikan ke teman-teman apa yang sudah ditulis. Ya, silakan. Berderet yang bagus. Tidak mepet-mepet. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 LKPD. Saya akan mempresentasikan teks pidato. Menemukan ciri-ciri teks pidato berdasarkan teks. Memiliki pembukaan yaitu salam dan rasa syukur pada Tuhan. 2. Memiliki isi yaitu tentang pentingnya menuntut ilmu. 3. Menutup yaitu salam. Nah, yang kemarin tepuk tangan buat kelompok 5. Bagus sekali. Selanjutnya ada rubrik mari membuat. Terakhir ya, mari membuat. Jadi di poin 5 atau di nomor 5 ada lembar lagi, Pak Jadi bagikan dulu. Jadi di lembar ini itu kelompok kita disuruh untuk membuat pidato. Pidatonya ini nanti akan dipraktekkan di depan kelas. Satu kelompok, tapi kelompok bisa membuat pidato yang diawali tadi ya. Pertama apa? Pembukaan, ada salamnya, yang kedua ada isi, dan terakhir penutup. Nah, pidatonya ini tentang pubertas. Tadi kan sudah baca-baca teks tentang pubertas. Ya, pubertas itu ditulis berdasarkan teks yang kalian baca di teks pidatonya. Ini siapa yang keluar? Silakan. Sudah selesai? Nah, Pak Juri dikasih waktu 10,5 menit. Silakan. Yang terakhir nomor 5, silakan bagi kelompok yang siap. Silakan katakan yang siap membacakan pidato. Oh, silakan bagus. Kelompok 3 boleh maju ke depan. Ayo kelompok 3 langsung boleh dibacakan pidatonya. Tidak ada yang salah kok kalau itu. Kami dari kelompok 3 akan membacakan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pubertas. Pubertas yaitu proses perubahan fisik dari anak-anak menjadi dewasa. Pubertas merupakan hal yang wajar bagi kita semua setiap orang, terutama anak-anak, belum mengetahui bagaimana pubertas itu sendiri. Teman-teman sekalian, seperti yang kalian ketahui bahwa masa pubertas pada laki-laki dan perempuan berbeda. Contoh masa pubertas laki-laki yaitu mengikuti dasar dan pada perempuan yaitu menstruasi. Tepuk tangan buat kelompok 3.
Terima kasih, bagus sekali. Ini kembali. Bagus ya pidatonya. Saya yakin semua kelompok juga membuat pidato yang bagus-bagus. Terima kasih. Kita dengarkan pidato dari kelompok 3 sangat bagus sekali. Kita beranjak ke terakhir. Jadi ke tahap terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dari tujuan tadi. Tadi kita di awal pembelajaran ada tujuan, kemudian kesimpulannya kita ulas kembali. Ada 2 kesimpulan di sini. Yang pertama, ciri pubertas dengan kesehatan reproduksi. Ayo, siapa tahu tadi? Ciri pubertas dengan kesehatan reproduksi. Cirinya pubertas itu ada apa? Tumbuhnya apa? Jabur, ya rambut di tempat tertentu. Nah, kemudian kalau di laki-laki dadanya menjadi bidang. Ya, kemudian pertambahan suaranya berubah biasanya ya kan. Nah, ya. Kemudian kesehatan reproduksi. Nah, ini penting sekali karena sudah banyak yang pubertas. Jadi pubertas itu harus diimbangi dengan kesehatan reproduksi. Tidak bisa kita kayak dulu lagi anak kecil. Kalau sudah pubertas itu bukan anak kecil ya. Main-main di sungai, mandi, sudah pulang tidur. Nah, itu kalau pubertas nggak boleh. Kalau sudah pubertas, kalau mandi misalkan main di sungai, di rumah mandi lagi pakai sabun, ganti celana dalam. Jangan celana dalam yang kemarin dipakai lagi. Karena dalam yang sudah banyak bakterinya dipakai lagi, itu akan mengganggu kesehatan reproduksi kita. Reproduksi ini terkait sama tubuh kita jaga. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri tes pidato. Tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama pembukaan, 2, 3. Sudah tercapai semua ya kesimpulannya. Dan sekian, terima kasih. Sebelum terima kasih ternyata ada refleksi. Refleksi ini apa? Jadi ada 5 ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kemudian apa manfaatnya kamu dapat dari pembelajaran ini tadi? Apa kesulitan yang kamu hadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Keempat, bagaimana cara mengatasi kesulitan? Dan terakhir, bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Jadi silakan dicetak nanti ada emotikon, ada senyum, marah, sedih, bahagia, dan seterusnya. Ya, itu bisa dikeluarkan, disampaikan apa perasaannya. Terima kasih. Pelajaran akhir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti coaching saya dengan teman sejawat. Perkenalkan teman sejawat ini yaitu Pak Juli. Beliau mengajar di kelas 6B. Kemarin kami sudah melakukan observasi, tetapi sebelum melakukan observasi kami dengan Pak Juli sudah melakukan kesepakatan menentukan jadwal kapan observasi, dan hari ini kami akan melakukan pasca observasi. Izinkan kami akan melakukan coaching dengan Pak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Bagaimana kabarnya Pak Juli? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dengan nikmat, yaitu nikmat kesehatan Pak Juli, sehingga anak-anak selalu menantikan kita. Ya, itu harapan kita sebagai seorang guru. Pak Juli, kemarin kan Pak Juli sudah melakukan pembelajaran yang ada kelas, dan saya secara pribadi sudah
dan melakukan observasi tentang pembelajaran Pak Juli yang ada di kelasnya, yaitu tema 7 kemarin tentang kepemimpinan. Bagaimana Pak Juli perasaan Pak Juli saat melaksanakan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di saat saya observasi? Tapi untuk perasaan, kalau bertanya perasaan, alhamdulillah sangat lega, senang, bahagia melakukan pembelajaran sesuai dengan keinginan rencana kita sebelum melakukan observasi. Sehingga intinya pada intinya adalah senang sekali, semuanya saya merasa puas tercapai dan anak-anak semuanya menikmati jalannya pembelajaran. Jadi perasaan Pak Juli senang ya, karena itu sudah menjadi kewajiban kita Pak ya, memberikan pembelajaran kepada anak dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Itu sudah salah satu kewajiban kita. Pak Juli, kalau boleh tahu Pak Juli, RPP yang dibuat Pak Juli tadi kira-kira ada tidak kekurangan? Kalau ada itu apa? Jika yang pasti kalau ada kekurangan, ada juga kelebihan. Kalaupun ada kelebihannya itu di bagiannya apa Pak Juli? Kalau menurut saya, karena saya yang membuat RPP, untuk kekurangannya di RPP-nya itu tidak ada. Di RPP itu sebisa mungkin saya buat itu secara sempurna, karena RPP itu kan rencana. Di rencana itu saya buat semuanya ada, mencakup semuanya dari awal sampai akhir. Untuk kelebihannya tentu saja kelebihannya ya karena tadi, karena di RPP-nya itu tidak saya buat selalu salah, kelebihannya itu sempurna. Mungkin kekurangannya ada pada proses pembelajaran. Di proses pembelajaran itu mungkin beberapa ada yang melenceng seperti itu. Kalau lebihnya yang banyak sekali, terutama sudah mencakup karakter-karakter yang dibutuhkan, kalau religius, nasionalis, kemudian saya diri, anak-anak semuanya sudah saya arahkan untuk mengikuti karakter-karakter itu tercakup di dalam RPP yang saya buat. Jadi RPP itu tidak ada kekurangan ya, sebisa mungkin karena RPP itu yang membuat kita sendiri, kita maksimalkan. Ada beberapa banyak sekali kelebihan dari yang dikeluarkan Pak Juli tadi, terutama di RPP. Ya, sehingga di dalam prakteknya yang saya observasi kemarin, yang saya lihat kemarin, keaktifan anak itu merasa Pak. Ya, ini menurut Pak Juli dalam pembelajaran yang Pak Juli terapkan, apakah sudah direncanakan? Artinya gini, Pak Juli dalam memberikan pembelajaran, apakah jauh-jauh hari itu sudah direncanakan dalam melaksanakan pembelajaran tersebut? Untuk rencana itu pasti yang namanya kita melakukan pembelajaran, mengajar ke anak-anak, ke siswa, itu saya selalu merencanakannya. Apalagi kemarin ketika observasi itu direncanakan jauh-jauh hari, mulai dari pembuatan RPP, kemudian LKPD, seperti itu, kemudian materi yang ingin saya sampaikan, saya rencanakan dengan baik sesuai jawaban yang sebelumnya tadi. RPP yang saya buat sebisa mungkin tidak ada kekurangan. Berarti Pak Juli sudah melakukan skenario yang sudah semaksimal mungkin ya, sehingga
di dalam pembelajaran, melaksanakan pembelajaran kemarin itu Pak Juri itu enjoy, anak-anak itu meskipun ada saya untuk mengambil observasi, anak-anak dan juga mengikuti juga. Sehingga apa yang diskenariokan Pak Juri kemarin sudah berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Pak Juri kemarin itu kan Pak Juri melakukan pembelajaran itu kan di kelas 6 ini kan masih tema ya, tema. Di dalam tema itu kan ada muatan. Kemarin yang saya lihat itu ada muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Dari kedua muatan itu, apa yang membuat Pak Juri itu bisa memuaskan di dalam pembelajaran Pak Juri kemarin? Artinya adakah satu atau dua dari dua muatan itu yang membuat Pak Juri memuaskan, atau kedua-dua muatan itu bisa memuaskan Pak Juri dalam memberikan pembelajaran kepada? Ini untuk anaknya nih. Iya. Kalau dari saya sendiri kemarin ya memang benar ada muatan IPA dan bahasa Indonesia, kedua-duanya muatan IPA maupun muatan bahasa Indonesia itu semuanya dari proses pembelajaran saya sangat puas, senang sekali karena respon dari anak-anak juga mengikuti, jadi sangat partisipasi anak-anak itu sangat bagus sekali, dari keaktifannya, kemudian dari bekerja sama bersama anggota kelompok itu sangat baik. Baik ya, iya kemarin saya melihat itu bagus sekali untuk anak-anak, sehingga dari pindah muatan satu ke muatan kedua itu anak-anak itu langsung mengikuti, tidak ada kebingungan, tidak ada anak-anak tegangan seperti itu. Pak Juri, dalam pembelajaran Pak Juri kemarin, apakah Pak Juri itu sudah tercapai? Artinya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di AGB. Untuk tercapaian tujuan yang kemarin itu, kalau saya ingat itu ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, kesemuanya itu menurut saya dari pandangan saya setelah pembelajaran selesai itu semuanya tercapai, mulai dari misalkan mengenai ciri-ciri tes pidato, kemudian ciri-ciri order reproduksi yang saya sebut bagaimana ketika ciri pubertas ada yang dialami oleh siswa-siswi itu ditemukan, kemudian menyusun tes pidato, mempresentasikannya juga itu semuanya tercapai. Semuanya kelompok ya, semua kelompok itu kemarin dari kelompok 1 sampai kelompok 7 itu semuanya menjelaskan atau mempresentasikannya dengan baik. Mungkin ada beberapa anak yang di dalam kelompoknya itu kurang aktif atau kurang bisa berinteraksi, itu wajar. Saya anggap wajar karena dalam satu kelas itu memang ada beberapa karakter. Tapi untuk keseluruhan tujuan-tujuan dari keempat tadi itu semuanya sudah tercapai. Ya, berarti apa yang disampaikan Pak Juri barusan ada beberapa anak ya, ada beberapa anak. Artinya dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan Pak Juri ini, berarti ada beberapa anak yang merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran Pak Juri. Ya. Itu bagaimana makanya Pak Juri agar anak tersebut bisa mengatasi kesulitan tersebut? Sebenarnya kesulitan yang dialami tadi yang disebutkan tadi itu kesulitan dalam berinteraksi, tukar pikiran. Jadi kemungkinan dia kalau sendiri itu bisa, karena ini dikondisikan secara berkelompok. Jadi beberapa anak ini susah, jadi mengungkapkan idenya, mengungkapkan pendapatnya ke dalam satu kelompok itu susah. Untuk maju aja mungkin
untuk maju ke depan menyampaikan presentasi yang sudah didapatkan itu juga agak kesusahan. Nah, kalau dari seperti itu, kalau cara saya biasanya itu saya sendirikan, maksudnya anak yang seperti itu tadi saya kasih pengertian, kemudian saya bimbing lebih, tambahan bimbingan, maksudnya bimbingan bukan dalam hal pelajaran, bimbingan terkait pengertian. Jadi kita itu di dalam kelas itu nggak hanya sendiri, ada teman-teman. Kalau misalkan kita dikondisikan bisa berkelompok, jadi kita harus menyesuaikan dengan kelompok yang ada. Kita bebas menyampaikan pendapat, menyampaikan ide. Nah, nanti di kelompoknya itu juga saya juga ngasih bimbingan, jadi ngasih pengertian, jadi pendekatan yang lebih daripada kelompok-kelompok lain kan. Tadi misalkan yang tidak ada kesulitan ya jalan sudah jalan. Kalau kelompok yang kurang jalan tapi agak kurang mengikuti itu ya dikasih pendekatan yang lebih. Ya, berarti dari Pak Juri sendiri harus ada pendampingan khusus ya kepada anak-anak yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, terutama itu tadi yang saya dengar tadi Pak Juri, anak yang berinteraksi langsung secara kepada temannya. Maka itu faktor ketidakpercayaan diri seperti itu kan? Iya, kemungkinan besarnya di situ faktor ketidakpercayaan dirinya. Jadi ketika dia sendiri itu percaya dirinya tinggi, nah ketika bareng teman-temannya dia kurang percaya diri. Kalau bahasa sekarang mungkin insecure gitu. Iya. Jadi kurang bisa mengimbangi temannya, atau dia ada yang malah itu dia kalau sendiri itu dia dalam tanda kutip itu pandai, pintar, ketika berkelompok dia kurang bisa mengimbangi temannya. Iya. Itulah hebatnya guru Pak ya. Guru itu juga bisa dikatakan montir, ya, bisa dikatakan dokter, Iya. ya. Jadi guru itu multi kalimat-kalimat untuk mengobati anak. Dilanjutkan Pak Juri ya. Kemarin saya melihat pembelajaran yang diterapkan Pak Juri itu sudah aktif. Bagaimana Pak Juri pembelajaran yang sudah aktif itu bisa Pak Juri itu bisa meningkatkan dari aktif menjadi lebih aktif lagi. Ini pembelajaran yang kita lakukan dari dulu, dari awal sampai kemarin juga terus sebenarnya diusahakan supaya aktif. Nah, kemarin sudah aktif, bagaimana dari pembelajaran selanjutnya itu lebih aktif dan terus yang aktif itu ya dengan berkolaborasi, pertama kemudian mendengarkan misalkan saran kritik dari kepala sekolah, misalkan terutama guru-guru yang senior seperti itu. Jadi kalau saya pribadi yang menyerap ilmu dari manapun, terutama pengalaman-pengalaman dari guru-guru yang lain. Ya, berarti kita tidak boleh puas dulu Pak ya. Ya. Semakin banyak informasi, semakin banyak kolaborasi, maka semakin banyak pula ilmu yang kita peroleh. Selanjutnya Pak Juri, ini yang terakhir. Apa rencana yang Pak Juri ke depan agar pembelajaran yang sudah bagus ini, yang sudah aktif ini menjadi lebih aktif seperti tadi yang disampaikan Pak Juri, ada satu anak yang yang dirasa kesulitan. Ya. Ada beberapa anak yang satunya itu ikut maju padahal itu satu kelompok, ada yang juga kesulitan entah itu malu.
dari rencana-rencana yang sudah bagus kemarin itu, yang saya itu sudah bagus, tetapi tindak lanjutnya Pak Juri bagaimana agar pembelajaran yang sudah bagus ini menjadi lebih bagus kembali. Mungkin dari prosesnya pembuatan rencana itu sempurna, kemudian dari proses pembelajarannya mungkin ada satu dua yang yang kurang sempurna. Nah, itu kekurangan itu coba saya catat menjadi catatan saya supaya poin-poin yang kurang tadi bisa saya kembangkan, bisa saya sempurnakan. Contohnya ya misalkan kurangnya di poin A ini, saya akan mencari poin A ini bagaimana solusinya. Misalkan itu tadi kembali lagi ke misalkan ke kepala sekolah, minta saran juga kritiknya misalkan dari guru senior, dari literatur yang ada, misalkan dari video bisa, kemudian dari internet bisa, dari buku-buku bisa. Dan terbiasa melihat apalagi sekarang di medsos itu banyak sekali tips trik mengatasi kalau pembelajaran seperti ini banyak sekali yang harus ya kita sebagai guru juga ini harus akan dari manapun bisa supaya lebih baik. Kita itu sebagai guru yang agak 21, intinya kita kan harus banyak melek Pak ya. 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 Banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di medsos seperti itu. Bahkan TikTok itu lagi yang awalnya dulu orang mengatakan TikTok itu hanya harian saja, hanya iklan-iklan tidak yang pendidikan. Ternyata di TikTok itu banyak sekali pembelajaran, terus media ada, RTP di situ. Bahkan di TikTok itu ada juga trik-trik menangani anak-anak yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Ya. Pak Juri, karena tadi barusan tadi saya bertanya di akhir ini sudah selesai Pak Juri. Kira-kira dari Pak Juri ada yang ditanya ke saya Pak Juri? Mungkin saran dong sebetulnya, karena jujur kan Pak Rus sebagai senior, jadi kalau dari saya senior saya mungkin saran dan ini bagaimana pandangan Pak Rus setelah observasi kemarin apa yang saya lakukan kelas itu misalkan kurangnya apa, sebaiknya bagaimana, itu mungkin saran dari Pak Rus. Ya, terima kasih Pak Juri. Berdasarkan penilaian saya kemarin, observasi saya kemarin di Pak Juri dalam pelaksanaan pembelajaran, Pak Juri melaksanakan sudah bagus, membuat aktivitas dalam kelas sudah aktif, membuat anak-anak secara langsung berinteraksi sesama kelompok. Cuma saran kepada Pak Juri, Pak Juri jangan lelah atas masukan dari yang pertama adalah teman sejawat, karena orang itu semakin banyak ilmu yang kita serap, semakin banyak juga isi yang kita bisa terapkan kepada anak. Karena tujuan kita yang pertama yaitu mencerdaskan anak bangsa, dan kita juga tujuan yang kedua yaitu kita sebagai guru yang dinanti oleh anak. Terima kasih Pak Juri atas percakapan kita, coaching kita pada hari ini pasca observasi. Saya sampaikan banyak terima kasih Pak Juri. Mudah-mudahan niatan kita niatkan kepada anak didik kita, semoga anak didik kita utamanya anak-anak yang sebagai SDN 1 Jambi menjadi anak yang cerdas semua, anak yang bermanfaat kepada nusa dan bangsa, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan SDN 1 Jambi selalu jaya.
Pak Dedi, barusan kami melakukan coaching tentang pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 6B. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Dedi untuk melakukan umpannya. Terima kasih, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Rusmandi, Pak Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sekarang sudah selesai itu Pak Pilpres Pak ya, belum jempol. Nah, proses pasca observasi ini untuk Pak Rus selaku coach, Pak Zuri satu coaching dalam proses pasca observasi ini luar biasa Pak. Sudah berjalan dengan baik dan lancar, mulai dari kemarin Pak ya, sudah kemarin observasi dilanjutkan hari ini kita akan pasca observasi. Bahwasanya pasca observasi yang dilakukan oleh Pak Rusmandi sudah menggunakan paradigma coaching, yang mana salah satu prinsip coaching di sini adalah kemitraan. Jadi antara Pak Rus dan Pak Zuri itu bukan atasan bawahan, tapi rekan sejawat, yang mana tujuan yang ditentukan oleh Pak Zuri ini. Nah, jadi saya lihat tadi juga Pak Rus juga tidak ada menggurui, namun ada berbagi pengalaman, terjadi proses kreatif dalam percakapan tadi. Luar biasa Pak Rusmandi, Pak Zuri, percakapan dua arah terjadi Pak, antara Pak Rusmandi pertanyaan-pertanyaannya berbobot dengan menggunakan pertanyaan asertif, sehingga prinsip coaching yang ketiga bisa memaksimalkan potensi si coaching itu betul-betul terjadi. Terima kasih Pak Rus. Tentunya prinsip-prinsip coaching yang lain itu ada 8 gitu ya, ada 8, tapi saya ada 3 Pak. Kalau diringkas yang pertama kemitraan, tapi kedua proses kreatif, yang ketiga adalah maksimalkan potensi. Nah, Pak Rus dan Pak Zuri, alur yang digunakan oleh Pak Rusmandi tadi juga sudah menggunakan alur Tirta ya. Pertanyaannya sudah menggali tujuannya apa, sudah mengidentifikasi, menanyakan rencana aksinya, dan yang terakhir tadi tanggung jawab dari Pak Zuri sudah ditanyakan oleh Pak Rusmandi. Dan secara keseluruhan terus bahwa coaching ini berjalan dengan sangat baik sehingga mampu menggali Pak Zuri untuk memaksimalkan potensinya. Tentunya pasca observasi ini dengan paradigma coaching ini bisa diimplementasikan ke semua warga sekolah, tidak hanya warga sekolah, juga mungkin di lingkungan masing-masing di rumah seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Rusmandi, Pak Zuri, pelaksanaan pasca observasi sudah selesai. Luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak. Terima kasih bahwa kegiatan coaching antara saya sebagai coach dan Pak Zuri sebagai coaching sudah selesai berinteraksi setelah melakukan pasca, dan sudah ada penguatan dari Pak Dedi selaku PP di Angkatan 9 khususnya. Terima kasih Pak Dedi penguatannya. Yang pasti apa yang disampaikan Pak Dedi tadi tidak hanya untuk saya pribadi dengan Pak Zuri, nanti akan saya lakukan melakukan praktek baik di lingkungan SIK ini. Terima kasih Pak Dedi, Pak Zuri, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.